Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Azah Zakiyah Laf L dengan NPM 2202010029, Fadilah Nuraini dengan NPM 2202010030, dan saya sendiri Ian Muhammad Erik NPM 2202010031. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jual beli Islam untuk memenuhi tugas dari matkul AIK. Yang pertama, tentang pengertian atau definisi jual beli dalam Islam. Secara bahasa, jual beli memiliki arti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling membarui. Sedangkan menurut istilah adalah akad saling mengganti menggunakan harta yang menjadikan kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya. Dan berikutnya, menurut berbagai para ahli menjelaskan tentang jual beli sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, bahwa jual beli memiliki dua arti, yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang, emas dan perak, dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu jual beli adalah tukar menukar har- harta dengan harta menurut cara yang khusus. Harta mencakup zat dalam kurung barang atau uang. Menurut Syafi'iyah, definisi jual beli dengan akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Menurut Hanabilah, definisi jual beli sebagai berikut: tukar menukar harta dengan harta, tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang. Menurut Hasbi Ash-Shidiki, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap. Dan yang berikutnya, prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Terdapat beberapa prinsip dasar jual beli dalam Islam yang meliputi: pertama, jual beli merupakan sebuah perbuatan yang dibenarkan dalam Islam, namun harus sesuai dengan syariat Islam. Dua, jual beli harus dilakukan dengan ikhlas atau kerelaan antara pembeli dan penjual. Tiga, barang yang dijual diharuskan jelas dan tidak menimbulkan keraguan mengenai kualitas, kuantitas, dan harganya. Empat, penjual harus jujur dan transparan dalam menjelaskan kondisi barang dan dagangannya. Lima, pembeli harus memastikan bahwasanya barang yang dibeli itu halal dan tidak melanggar hukum Islam. Enam, tidak boleh ada penipuan, kahar dalam kurung ketidakpastian, dan riba. 7, transaksi jual beli harus dilakukan dengan seadil-adilnya. 8, penjual harus memastikan dagangannya tidak merugikan pihak lain dalam jangka panjang. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Adanya prinsip-prinsip dasar dalam jual beli Islam bertujuan untuk memastikan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli itu tidak melanggar aturan atau prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Syarat sahnya jual beli dalam Islam. Terdapat 3 rukun jual beli yang harus dipenuhi. 1. Akad atau ijab kabul. 2. Akidaini atau penjual dan pembeli. 3. Makud ailah atau objek akad. Syarat yang harus agar jual beli dianggap sah dan tidak melanggar ajaran-ajaran Islam meliputi: 1. Al-ma'qud alaih atau barang yang diperjualbelikan harus halal dan memiliki kepemilikan yang jelas dan sah. 2. Al-aqd atau perjanjian dilakukan dengan kerelaan antara penjual dan pembeli. 3. Al-akad dilakukan secara lahir dan batin, artinya transaksi tersebut dilakukan secara terbuka dan jujur, serta tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjujuran. 4. Al-akad
dilakukan dengan kata-kata atau tindakan yang jelas. Artinya, kesepakatan transaksi tersebut dijelaskan dengan kata-kata atau tindakan yang jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. 5. Al-akad dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Tentukan jumlah dan harga barang, waktu dan tempat penyerahan serta pembayaran. 6. Al-akad harus dilakukan dengan adanya urf atau adat atau kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. 7. Barang yang diperjualbelikan harus jelas kualitas dan kondisinya dan tidak mengandung unsur riba, gohrar atau jual beli yang merugikan salah satu pihak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan, jual beli merupakan suatu aktivitas ekonomi yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip-prinsip dasar dan prinsip syariah dalam jual beli perlu diperhatikan serta perubahan dalam era digital dan globalisasi mempengaruhi dinamika jual beli saat ini. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam jual beli untuk menjalankan aktivitas tersebut dengan penuh kesabaran, integritas, serta kepatuhan terhadap hukum dan nilai-nilai moral yang berlaku. Sekian dan terima kasih untuk presentasi kami. Semoga bermanfaat. Nah,